Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uzlah dan dampak positifnya. Yang kita maksudkan dengan uzlah, pengasingan diri di sini adalah beruzlah dari segala bentuk kejahatan dan kemubahan yang berlebihan. Beruzlah seperti ini akan membuat dada menjadi lapang dan mengikis semua kesedihan. Ibnu Taimiyah mengatakan, ada keharusan bagi hamba untuk melakukan uzlah agar dapat beribadah kepada Allah, berzikir kepadanya, membaca ayat-ayatnya, melakukan muhasabah terhadap dirinya, berdoa kepadanya, meminta ampunannya, menjauhi tindakan-tindakan yang jelek, dan lain sebagainya. Dalam Saidul Khatir, Ibnu Al-Jauzi telah menuliskan 3 pasal yang ringkasannya demikian. Saya tidak melihat dan mendengar manfaat yang lebih besar daripada uzlah. Karena uzlah adalah sebuah ketenangan, sebuah keagungan, sebuah kemuliaan, sebuah tindakan untuk menjauhkan diri dari keburukan dan kejahatan. Sebuah kiat untuk menjaga kehormatan dan waktu. Sebuah cara untuk menjaga usia. Sebuah tindakan untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang mendengki. Sebuah perenungan tentang akhirat. Sebuah persiapan untuk bertemu Allah. Sebuah pemusatan jiwa raga untuk melakukan ketaatan. Sebuah pemberdayaan nalar terhadap hal-hal yang bermanfaat. Dan sebuah eksplorasi terhadap nilai dan hukum dari nas-nas yang ada. Arah pembicaraannya seperti yang dimaksudkan dalam kutipan di atas. Karena yang tertulis di sini adalah arti yang melalui penyuntingan. Pada bahasan sebelumnya telah kita katakan bahwa dalam uzlah itu terdapat sebuah kemuliaan yang hanya diketahui oleh Allah saja. Dalam beruzlah terjadi pengembangan daya berpikir, pencapaian pada sebuah hasil pemikiran, penenangan kalbu, dan penyelamatan kehormatan. Di samping itu, dalam beruzlah ada banyak pahala yang didapatkan. Ada usaha yang menjauhkan diri dari kemungkaran. Ada pemberdayaan jiwa untuk selalu melakukan ketaatan. Ada waktu untuk mengingat Sang Maha Penyengasih. Ada usaha untuk menjauhi hal-hal yang melenakan dan menyita waktu. Ada upaya untuk lari menjauh dari fitnah. Ada usaha untuk menjauh dari kepungan musuh. Ada kesempatan untuk tidak mencela orang lain. Ada pemenuhan hak-hak. Ada kesempatan untuk sembunyi dari orang yang sombong. Dan ada kesempatan untuk bersabar terhadap orang yang bodoh. Dalam uzlah juga terdapat tabir untuk menutupi aurat, yakni aurat berupa aurat lisan, kesalahan melangkah, penyimpangan pikiran, dan kecenderungan jiwa yang jahat.
Uzlah merupakan hijab untuk menutupi wajah-wajah kebaikan, cangkang untuk menyembunyikan mutiara-mutiara keutamaan, dan lengan baju untuk membungkus tangan-tangan kebaikan. Alangkah indahnya beruzlah dengan buku, karena orang akan dapat menambah usia, dapat mengulur kematian, dapat meraih kenikmatan dalam kesendirian, dapat mengembara menuju ketaatan, dan dapat berjalan dalam perenungan. Dalam uzlah akan Anda dan kita dapatkan perenungan, penghayatan, tafakkur, dan tadabbur. Pada saat beruzlah, kita akan dapat menyelami makna-makna, menangkap butiran-butiran nilai, merenungkan tujuan-tujuan hidup, dan membangun menara ide serta pemikiran. Pada saat beruzlah, ruh berada dalam kegembiraan, hati berada dalam kebahagiaan terbesar, dan nurani berada dalam perburuan nilai-nilai. Jangan riya pada waktu beruzlah, sebab hanya Allah yang melihat kita. Dan jangan perdengarkan pembicaraan kita kepada sesama, sebab hanya yang maha mendengar lagi maha melihat yang mendengar. Semua orang besar menyirami tanaman kemuliaan mereka dengan air uzlah sampai mereka bisa tegak berdiri. Selanjutnya, tumbuhlah pohon keagungan mereka dan menghasilkan buahnya yang bisa dipetik setiap saat dengan izin Rabb-Nya. Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani berkata, "Mereka bilang padaku bahwa dalam dirimu ada kemurungan. Sebenarnya mereka melihat seorang yang menjauhi sikap yang rendah. Jika dikatakan ada mata air, saya katakan saya telah melihatnya. Namun jiwa merdeka tahan terhadap rasa haus. Saya tidak menunaikan hak ilmu jika setiap kali aku melihat sesuatu yang menggiurkan, kujadikan dia tangga bagi diriku. Apakah aku akan melakukan itu kemudian aku memetik kehinaan? Itu sama dengan mengikuti kebodohan yang demikian pasti. Andai kata orang berilmu menjaganya, dia pasti menjaga mereka. Andai kata mengagungkannya di dalam jiwa, pasti mereka diagungkan. Namun mereka meremehkannya, maka hinalah mereka. Mereka mengotorinya dengan ketamakan hingga dia bermuka masam." Sementara itu Ahmad bin Khalil Al-Hanbari berkata, "Siapa menginginkan kemuliaan dan ketenangan dari kesedihan panjang melelahkan, ia harus menyendiri dan rela dengan yang sedikit saja. Bagaimana seseorang akan jadi bersih jika ia hidup dari yang kotor? Antara fitnah, celaan, para penipu, dan bujukan kata manis orang-orang pandir. Di tengah-tengah para penghasut dan kekerdilan orang-orang kikir. Menyesal aku harus mengenal orang. Menyesal harus mengenal jalan hidupnya." Qadhi Ahmad
bin Abdul Aziz Al-Jurjani berkata, "Tak pernah kunikmati manisnya hidup hingga teman dudukku rumah dan buku. Tak ada yang lebih mulia daripada ilmu, karenanya aku mencarinya untuk teman akrab. Kehinaan itu ada karena pergaulan. Tinggalkanlah mereka dan hiduplah dengan mulia." Penyair yang lain berkata, "Aku diam dalam kesendirian dan tinggal dalam rumahku. Ada rasa tentram dan tumbuh berkembang kebahagiaanku. Kuputuskan hubunganku dengan sesama, dan aku tidak peduli apakah pasukan telah berangkat atau panglima telah menunggang kudanya." Al-Humaydi Al-Muhaddats berkata, "Pertemuan dengan manusia tak akan mendatangkan faedah apa-apa kecuali hanya menambah pembicaraan yang tak tertata. Kurangilah intensitas bertemu dengan mereka, selain untuk menuntut ilmu atau melakukan kebaikan." Ibnu Faris berkata, "Mereka berkata, 'Bagaimana keadaanmu?' Kujawab, 'Baik.' Satu kebutuhan terpenuhi dan yang lainnya tidak. Jika kesedihan telah menyesakkan dada, saya katakan, semoga akan datang satu hari dengan bantuan. Temanku adalah kucingku, sahabat jiwaku adalah buku-buku, sedangkan kekasihku adalah lentera malam. Siapa saja yang mencintai uzlah, maka itu adalah kemuliaan baginya. Untuk itu, kita dapat merujuk buku Al-Uzlah karangan Al-Khitabi. Uzlah dan dampak positifnya. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.